Terima kasih Mas Daniel, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sejujurnya dalam realitas kehidupan, COVID-19 ini memiliki dampak yang luar biasa. Yang pertama adalah masalah kesehatan, yang kedua juga punya dampak terhadap perekonomian masyarakat. Ini bukan saja Indonesia, tetapi juga seluruh dunia, dan juga yang tak kalah penting adalah masalah mental masyarakat. Kita temukan Bapak Ibu Saudara-saudaraku di lapangan, saya sebagai seorang pendeta, banyak ada orang yang putus asa. Kapan berakhir COVID-19 ini? Sebuah pertanyaan yang hadir juga di tengah-tengah jemaat. Kalau penderitaan seperti ini, apakah Tuhan itu ada? Di mana Tuhan itu? Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita diingatkan kembali di saat pandemi COVID-19 ini, dalam Mazmur 46 ayat kedua ini meneguhkan kita supaya kita jangan putus asa, supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang begitu besar yang beracara terhadap dunia ini akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi. Kapan waktunya kita tidak tahu, namun sebagai orang beriman, mari kita berharap kepada Tuhan gitu, Pak Dan. Ya, pengharapan itu sendiri kan berlawanan dengan keputusasaan. Putusasaan, ya. Nah, sedangkan hari ini kita diperhadapkan kepada kondisi yang sangat membuat kita berputus asa. Betul. Nah, lalu bagaimana bisa membangun pengharapan di dalam Tuhan itu di tengah kondisi yang seperti ini? Kita harus yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga harus meyakini bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan yang saat ini kita alami. Namun kita tidak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak karena Tuhan mengasihi kita. Kalaupun kita bisa melihat realitas punya dampak kompleks terhadap kasus COVID-19 ini, disinilah kita semakin berharap. Disinilah kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Tanpa Tuhan itu kita ini rapuh adanya, Mas Daniel. Jadi mari Bapak Ibu, kita jangan pernah putus asa. Kita yakini peran gereja di sini adalah kita tingkatkan kesetiakawanan sosial. Kita sama-sama mau bergotong royong, saling mendoakan. Apalagi Alkitab mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi itulah tugas yang kita lakukan. Ketika kita berbicara saya beriman, iman itu harus dibuktikan dengan langkah konkret. Kita bisa menolong sesama kita tanpa harus memandang apa sukunya, apa agamanya. Itulah kekristenan sendiri. Ya, jadi menarik sekali bahwa kita bisa membangun pengharapan kita di tengah kesulitan seperti ini. Tadi yang pertama Pendeta Sabta mengatakan kita sadar ada kerapuhan manusia. Betul. Dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Amin. Yang kedua, ketika kita sadar kita hidup dalam relasi sosial untuk saling bertolong-tolongan. Betul. Kita tahu kita tidak sendiri, Betul. kita bersama dengan orang lain, kita saling menolong, maka di situ pengharapan muncul. Amin. Ya. Amin. Nah, ini menarik sekali. Ini dua hal yang nanti kita juga akan bicarakan lebih lanjut dalam sesi berikutnya. Tetapi pastikan Anda tetap di layar kaca TVRI Media Pemersatu Bangsa. We deliver real-time information. Let us use comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily. Get the latest news from home and around the world. English News Service, Monday to Friday, 5:30 p.m. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Orang dewasa itu harus mau dan berani bertanggung jawab. Cerita Fajar, si anak kota yang ingin beradaptasi dengan lingkungan pergaulan desa Cilengkrang. Namun, ia harus menghadapi dedengkot kampung yang congkak. Oh, ini ketemu Pak Yana. Mengangkat nilai-nilai sportivitas, persahabatan, dan keguyuban. Ini bulan benjang itu buat silaturahmi. Bulat Benjang Pamungkas, Rabu 9 September 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Anak kecil itu.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di layar kaca TVRI Media Pemersatu Bangsa, dan kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Pengharapan di dalam Tuhan, ini adalah tema dialog kita. Nah, saya ingin beralih ke Bapak Yeremia Hindarwoto. Sebagai seorang aktivis gereja, hari-hari ini kondisi seperti apa yang sedang Bapak perhatikan, sedang Bapak amati, yang terjadi di tengah kehidupan jemaat? Dalam posisi kami sebagai jemaat dan juga sebagai aktivis gereja, kami melihat betul bahwasannya COVID atau pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih hampir 6 bulan ini cukup membuat pergumulan dan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks ya, di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Kenapa demikian? Karena umat Kristiani dalam hal ini tidak hidup sendiri. Mereka juga punya komunitas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sementara seperti kita ketahui, kodrat manusia itu adalah individu dan sosial. Sebagai individu dalam jemaat gereja, itu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Di antaranya adalah seperti yang tadi Bapak Pendeta Sabta sampaikan, pergumulan yang terjadi diakibatkan karena pandemi COVID ini sendiri yang belum selesai, kemudian kehidupan perekonomian yang dialami oleh para jemaat itu sendiri, komunitas sosial di sekitarnya atau di lingkungan di mana para jemaat juga tinggal, itu nampak jelas menjadikan satu kompleksitas pergumulan permasalahan baik individu maupun sosial. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jemaat atau bagaimana individu jemaat Kristiani gereja ini mampu keluar dari pergumulan atau permasalahan sosial dan individu yang mereka hadapi. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, ya. Kita punya iman, kita punya pengharapan, dan kita punya kasih. Maka ketika kita masih mempunyai pengharapan, maka kami yakin ya, permasalahan yang dihadapi ini akan seperti Bapak Pendeta Sabta disampaikan, selesai indah pada waktunya. Cuman persoalannya kan kita tidak mampu untuk hidup secara individu. Kita harus saling menguatkan. Nah, saling menguatkan inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita harus berbuat. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, secara realnya Anda sebagai aktivis dan dengan kehidupan bersama dengan jemaat di tengah kondisi yang tadi kalau bahasa pemazmur kesesakan gitu ya. Apa yang sudah dan sedang Anda lakukan untuk membangun pengharapan itu terus muncul? Berangkat dari internal individu keluarga kita dulu, masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan? Saling menguatkan. Nah, saling menguatkan ini melalui cara apa? Tentunya ya kita meningkatkan kegiatan peribadatan kita melalui doa keluarga ya, yang disokong oleh doa individu. Dan kondisi sekarang ini doa bersama dengan keluarga waktunya jauh lebih memungkinkan ya. Sangat mungkin ya, karena kita lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui rumah ya, atau di rumah. Betul. Termasuk kita beribadah juga lebih banyak di rumah. Hal ini harus suka tidak suka kita optimalkan kegiatan peribadatan kita di dalam lingkup keluarga tersebut. Nah, ini paradigmanya harus dibalik ya, harus dioptimalkan. Kadang-kadang ada orang yang melihat bahwa kebaktian online, mungkin dia rasa kekhusyukannya nggak seperti ketika kebaktian onsite gitu ya, di tempat. Gimana nih Pak pandangannya? Ada banyak orang yang anggap kebaktian kalau onsite saya terlambat kan malu gitu. Kalau online ya udahlah, nanti pasin aja pas khotbahnya saja gitu. Gimana nih? Sekarang kembali kepada individu masing-masing dari jemaat Kristiani ini. Yang saya maksudkan adalah, kan tadi dikatakan dalam tenggang 6 bulan pandemi COVID yang belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Ini menimbulkan suatu problema besar yang kompleks, ya, menimbulkan suatu persoalan, sehingga bisa memunculkan kefrustasian dan sebagainya. Nah, bagaimana individu jemaat ini memandang ibadah ini sebagai bagian dari penguatan iman dia? Nah, kalau dia memandang ibadah online ini dianggap sesuatu yang
sia-sia baginya. Saya pikir itu tergantung masing-masing individu. Tetapi dalam konteks penguatan yang tadi disampaikan Bapak Pendeta Sabta, bahwasanya kita punya iman, kita punya pengharapan dan punya kasih. Ya, saya pikir pengharapan itu akan tumbuh ketika kita punya iman. Nah, bagaimana kita punya iman, kita harus kita rawat dengan peribadatan kita secara baik secara individu maupun secara keluarga dan bersama-sama. Ya, baik. Jadi walaupun kesesakan, tugas-tugas pelayanan pastoral pun juga tidak boleh berhenti ya. Harus tetap berjalan untuk merawat iman dari jemaat. Betul. Nah, ini menarik sekali diskusi kita, tapi kita harus jeda sejenak. Jadi pastikan pemirsa Anda tetap di layar kaca TVRI Media Pemersatu Bangsa. Media ekspresi musisi yang bebas, mandiri, dan independen. Atmosfer baru dan tika musik Indonesia. Menampilkan grup band indie terbaik dan dipandu host milenial. Saksikan musik Indonesia Indie Style setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Indonesia, Jamrut Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap di layar kaca TVRI Media Pemersatu Bangsa, dan kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Semakin menarik diskusi kita, pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di tengah kesesakan seperti ini kita sadar ada kerapuhan manusia yang mana Tuhan sendiri yang bisa menguatkan kerapuhan itu. Kita juga sadar bahwa kita juga harus bertolong-tolongan sehingga di tengah kondisi seperti ini kita tidak merasa sendiri. Dan tadi menarik disampaikan oleh Bapak Yeremia juga sebagai seorang aktivis gereja, bahwa dimulai dari penguatan-penguatan di dalam keluarga, lalu penguatan-penguatan di dalam jemaat. Nah, ini sebagai pendeta jemaat, penguatan-penguatan seperti apa, atau kalau saya bisa bilang cara-cara kreatif apa? Kalau dulu mungkin perkunjungan pastoral bisa dilakukan tatap muka, menghadiri, tapi dengan kondisi sekarang mungkin orang untuk menerima tamu juga agak hati-hati begitu kan? Lalu bagaimana ini tugas-tugas pastoral tetap berjalan supaya iman, pengharapan, dan kasih itu terus bertumbuh? Iya, terima kasih Mas Daniel. Yang konkret kami lakukan di gereja kami, pertama adalah kami sebagai pengurus gereja melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan khususnya di sekitar gereja kepada orang-orang yang mungkin dalam keadaan susah, mereka yang papa, itu konkret kita lakukan. Jadi kita patungan. Lalu kita bagikan itu kepada siapapun tanpa harus memandang siapa dia, apapun agamanya, apapun sukunya. Kita bagi dengan ketulusan hati kita, bahwa kita dalam makhluk sosial, dalam keadaan seperti ini, langkah konkret yang harus kita lakukan adalah berbagi. Yang kedua adalah ini menarik, sebelum masuk yang kedua. Kadang-kadang kalau pemirsa mendengar judulnya pengharapan di dalam Tuhan, itu seolah-olah kita saja yang berharap, kita saja yang punya masalah, kita saja dalam kesesakan. Tapi rupanya dalam pengertian ini, pengharapan di dalam Tuhan, kita membawa pengharapan di dalam Tuhan kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, gitu ya. Wah, menarik sekali. Yang kedua tadi, yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang proaktif. Ketika kita pengharapan bukan berarti kita pasrah. Artinya kita jujur, kita sama-sama susah. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus juga memiliki iman yang proaktif, iman yang bertindak. Iman yang bertindak adalah bagaimana sebagai pendeta kita harus melihat ke jemaat-jemaat mana yang benar-benar perlu kita, bahasa tanda kutip, kita rangkul dalam keterpurukan. Kalaupun kita tidak bisa ke rumahnya, kita melalui telepon, kita ingatkan untuk menguatkan iman. Jadi saya secara pribadi, kita harus kreatif, produktif.
Mas Daniel, saya setiap hari itu memberikan renungan firman Tuhan setiap malam itu. Durasinya 5 menit, 6 menit, supaya mereka yang terpuruk itu punya pengharapan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Media sosial itu kita pergunakan sebaik mungkin untuk suatu pelayanan yang lebih baik. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan pastoral yang lebih baik dan lebih dalam kepada jemaat. Karena seorang gembala harus mengetahui kawanan dombanya, terlebih kawanan domba yang sakit, kawanan domba yang diperhadapkan oleh tantangan dan pergumulan. Itulah tugas gereja. Dan saya berharap gereja-gereja yang lain juga harus ada namanya hotline service. Itu perlu kita kembangkan, kita hidupkan untuk membantu. Gereja membantu itu sangat terbatas, Mas Daniel. Tetapi apa yang harus kita lakukan yaitu mental jemaat harus juga dipersiapkan supaya lebih baik lagi, lebih tangguh lagi. Dan saya ingin tekankan, sebagai orang beriman, kita berpengharapan kepada Kristus, kita harus juga memiliki iman yang proaktif, iman yang bertindak, bukan kita pasif. Pengharapan itu tidak pasif. Seperti kata Mas Daniel, ini saling berkaitan, iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih. Jadi pandemi tidak membuat gereja mati, gitu ya. Pandemi tidak membuat gereja tidur, gitu ya. Tapi sebaliknya gereja makin bergeliat ya. Semakin dengan cara-cara yang makin kreatif, gitu ya. Dan produktif. Nah, ini menarik sekali. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi pengharapan di dalam Tuhan, bukan hanya kita saja yang berharap di tengah kesulitan, tapi kita juga yang membawakan pengharapan kepada orang-orang. Dan bukankah saya sedikit bergeser ke Pak Yeremia, bukankah ketika kita melihat ke bawah, kadang-kadang kalau kita ini kan ngelihatnya ke atas gitu ya, orang lain lebih senang, lebih sukses, lebih berhasil, saya yang paling susah, saya yang paling menderita, saya yang paling malang. Tapi ketika kita melihat ke bawah, giliran tadi kita melakukan aksi sosial, membantu, bukankah di situ juga muncul kekuatan bahwa hidup kita ternyata lebih baik kok dibandingkan orang lain? Bagaimana, Yeremia? Ya, terima kasih Mas Daniel. Dalam konteks permasalahan yang barusan disampaikan oleh Mas Daniel, maka dalam kondisi kita menghadapi segala pergumulan, permasalahan, termasuk dalam menghadapi dan mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Bersyukur itu bukan berarti kita menerima rezeki, dalam pengertian kita nerima bonus, gaji, dan sebagainya. Bahkan dalam kondisi kita menghadapi sulitnya hidup dalam permasalahan yang timbul oleh pandemi COVID-19 ini, kita juga tetap harus bersyukur. Nah, itu kata kunci untuk juga membangun pengharapan ya. Betul sekali. Pak Yeremia, baik, menarik sekali pemirsa, tapi kita harus kembali jeda. Jadi pastikan tetap di layar kaca TVRI, media pemersatu bangsa. Panduan dan tuntunan kehidupan mengajarkan kebaikan sesuai pedoman dari Maha Pencipta. Mimbar agama Katolik, mimbar agama Protestan, Rencana besar Allah mimbar agama Hindu, yang menciptakan alam, mimbar agama Buddha, Kita diajarkan untuk mendengarkan mimbar agama Konghucu. dilakukan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Senin sampai Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di layar kaca TVRI dan kita bersama dalam program Mimbar Agama Kristen, dan tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita.
Tapi dialog yang sangat menarik tadi kita harus simpulkan ya. Jadi setidaknya dalam obrolan tadi kita sadar ada kerapuhan-kerapuhan manusia. Kita sadar bahwa kita harus saling bertolong-tolongan. Kita sadar bahwa kondisi ini harus disikapi mulai dari keluarga, meluas kepada kehidupan warga gereja, sampai kepada kehidupan bangsa dan negara. Lalu kemudian kita juga sadar bahwa gereja tidak pernah mati di masa pandemi, tapi gereja makin bergeliat dengan cara-cara yang kreatif dan produktif. Dan satu kata kunci yang tadi disampaikan bahwa kita harus selalu bersyukur, karena itulah kekuatan kita di tengah-tengah kondisi kesesakan ini. Nah, kita harus mengakhiri kebersamaan ini, dan saya akan minta kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Pendeta Sabta. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang dikasih oleh Tuhan, di tengah keterpurukan, di tengah kesusahan hidup, yang harus kita lakukan sebagai orang beriman adalah jangan pernah putus asa. Yang kedua adalah mari kita tingkatkan kesetiakawanan sosial kita. Momen pandemi ini, siapapun kita, mari kita mau bergotong royong, mari kita berempati, mari kita bersolidaritas terhadap sesama. Yang ketiga, sebagai orang percaya, mari kita memiliki iman yang proaktif. Gereja dimanapun berada, jangan pasrah saja, tetapi gereja harus bertindak. Gereja in action untuk menolong sesama. Dan yang keempat, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kehidupan. Saya yakin segala sesuatu itu indah pada waktunya. Baik, terima kasih Pendeta Sabta. Silakan kepada Pak Yeremia. Terima kasih, Pirsawan. Jadi dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan ini, dan juga belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir dan kapan akan menurun angka-angka dari pandemi COVID yang terjadi di negara kita ini. Percayalah, seperti yang dikatakan Bapak Pendeta Sabta tadi, semuanya indah pada waktunya. Namun demikian, kita perlu semakin mendekatkan diri pada Tuhan untuk menguatkan iman kita dan iman sesama. Demikian juga kita perlu kepedulian seperti yang disampaikan tadi. Ingat bahwasanya kodrat hidup kita bukan saja sebagai makhluk individu, tetapi kita juga makhluk sosial. Ketika tiap-tiap individu menghadapi persoalan yang sangat kompleks seperti saat ini, maka persatuan, kesatuan, solidaritas itu kunci untuk menghadapi persoalan ini bersama. Mudah-mudahan segera pandemi COVID-19 ini berakhir. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Yeremia, terima kasih juga kepada Pendeta Sabta. Dan pemirsa, inilah akhir dari kebersamaan kita, pengharapan di dalam Tuhan. Dan dengan harapan kita akan dapat bertahan melalui pencobaan-pencobaan iman, melalui kesulitan ataupun juga tragedi kemanusiaan yang mungkin saja terlihat luar biasa. Dan saya ingin menutup kebersamaan ini dengan sebuah kutipan ayat dalam Ibrani, bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Semoga kita semua dihiburkan dan dikuatkan, selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Menutup kebersamaan kita, Pendeta Sabta Siagaan akan mengakhiri dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, inilah kami datang kepadamu, menyatakan bahwa kami memiliki keterbatasan. Di saat COVID-19 ini ya Tuhan, memiliki dampak baik masalah ekonomi, sosial, dan yang lain lagi. Ajar kami untuk terus berpengharapan kepadamu. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang Kristen yang rapuh dan gampang putus asa. Kami percaya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ajar kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan momen COVID-19 ini di tengah keterpurukan, ajar kami untuk mengimplementasi iman kami untuk bisa bersolidaritas, berempati terhadap sesama, dan bisa berbagi kasih terhadap orang-orang lain. Tuhan, inilah kami. Kami mau berdoa untuk kami semua,
kuatkan dan teguhkan kami. Kiranya pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan kami dapat berdiri teguh bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.